Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi dzurriyyatihi wa nabiyyi wa sahbihi ajma'in. Khususan ila sayyid al-alim al-fadil Usulihi wa qurihi wa nasbihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 1. Sebelum kita mulai, kita niatkan ngaji kita ini mengaji, kita niatkan menghilangkan kebodohan, jangan niat yang lain-lain. Pokoknya ngaji niat menghilangkan kebodohan. Nanti akan coba ini materinya itu dasar sekali. Jadi nanti Bapak terangkan sebisanya. Yang penting kalian istiqomah rutin nanti ke depan setiap waktu, biar nanti kelas kita itu ada bedanya. Mudah-mudahan kalian juga jadi berbeda lagi, lebih pintar daripada yang lain. Itu harapan Bapak itu. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bismillah dulu. Kalian dengerin aja, disimak, dimaknain sebisanya, sedapatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan bismillah. Ini agak berbeda pasti dengan terjemahan yang biasa kalian baca di buku-buku atau dimanapun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, maksudnya yang punya kasih sayang di dunia dan di akhirat. Jadi makna Rahman itu adalah sifat kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi yang punya kasih sayang di akhirat saja. Jadi mana bismillah itu kalau agak mau sedikit lengkap dengan menyebut nama Allah yang punya kasih sayang di dunia dan akhirat, itu arti Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahimnya itu nanti kasih sayang Allah nanti di akhirat saja. Nah, buktinya apa? Buktinya kalau di dunia itu dapat Rahman, itu siapa saja. Orang muslim ya dikasih, orang baik ya dikasih ini, orang jahat ya dikasih ini. Kalian lihat zaman dulu yang tukang copet enggak? Malah duitnya lebih banyak, ya kan? Itu artinya dia dapat Rahman dari Allah. Tapi nanti ketika Rahim nanti hanya di akhirat untuk orang-orang baik aja. Yang orang-orang baik yang tidak baik nanti nggak berbahagia. Ya. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah, kalau diterjemah agak lengkap, alhamdulillah itu kalian biasa manain segala puji. Iya enggak? Nah, arti sesungguhnya adalah alhamdulillah segala puji yang 4. Nah, puji itu ada 4. 1. Allah memuji Allah. Jadi Allah memuji zatnya Allah sendiri. Subhanalladzi, ada di ayat itu. Kemudian Allah memuji makhluk. Jadi Allah memuji makhluk. Kemudian yang berikutnya makhluk memuji Allah. Alhamdulillah dapat uang. Itu kita memuji Allah. Kita makhluk memuji Allah. Kemudian yang keempat, makhluk memuji makhluk. Misalnya lihat temennya cantik. Ini cantik. Atau lihat temennya pintar. Weh, ini kepala suku pintar, paling pintar nih orang pintar. Itu muji gak itu? Itu muji makhluk terhadap makhluk. Nah, semua pujian yang ada 4 itu hakikatnya hanya milik Allah. Jadi kalau kita misalnya temennya senang dipuji, cantik banget hari ini cantik banget. Nah, nggak usah terlalu GR karena itu sebenarnya adalah memuji Allah. Kita nggak berhak. Jadi semua pujian itu hanya milik Allah. Kemudian yang berikutnya wabihi nasta'inu, dan terhadap Allah, dengan Allah kita memohon pertolongan. Pertolongan terhadap apa?
ala umuri dunia adalah pertolongan untuk menghadapi masalah-masalah dunia, sekolah, bayar CP, bayar utang, bayar listrik, dan semuanya urusan dunia. Itu kita minta tolongnya terhadap Allah. wa bihi nasta'inu ala umuri dunia. Jadi perkara dunia minta tolong. Jangan ngajuin proposal ke teman-temannya. Nggak ada gunanya itu nanti. Lanjutnya, wa dini, dan urusan-urusan agama, maksudnya urusan-urusan yang menyangkut akhirat. Itu kita minta tolongnya juga terhadap Allah, terhadap lainnya. Nanti nggak ada wa sallallahu wa sallama ala sayyidina. Semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan terhadap Nabi Muhammad ala sayyidina Muhammadin. Siapa itu Nabi Muhammad? Khatamin nabiyina. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir. Artinya apa? Nanti kalau tiba-tiba ada orang ngaku katanya Nabi, udah dipastikan salahnya. Jadi kalau ini ada siapa nih? Jubahnya gede, jembutnya panjang. Wah, khotbah ini ngaku Nabi. Udah pasti salah. Karena Nabi terakhir adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Setelah itu nggak ada nabi, tidak ada nabi. Jadi ada orang nabi sudah pasti dipastikan salah. Ini doanya yang ngarang kitab ini. Wa alihi wa sahbihi, dan juga terhadap keluarganya Nabi. Wa alihi, keluarganya Nabi itu siapa? Keluarganya Nabi itu kalau yang masyhur adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, tapi pendapat kedua adalah semua orang-orang Muslim. Berarti kita ini termasuk keluarganya Nabi. Itu kalau yang kedua. Jadi kita ini termasuk terhitung keluarganya Nabi. Jadi kita masuk dalam doa ini. Masuk dalam doa ini. Wa sahbihi. Nah, dan para sahabatnya itu siapa? Sahabat Nabi itu adalah orang yang pernah bertemu atau berkumpul dengan Nabi setelah Nabi menjadi Nabi. Berarti setelah apa? Setelah 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Nabi Muhammad jadi Rasul berapa tahun? 40 tahun ya. Jadi semenjak itu orang yang pernah bertemu, meskipun hanya berpapasan, atau misalnya kalian masih kecil gendong mamanya nih, terus Nabi lewat, kalian papasan, nah itu udah dihitung sahabat. Nah, jadi sahabat itu adalah orang yang pernah mengalami bertemu Nabi ketika Nabi sudah menjadi Nabi dan Nabi masih hidup. Jadi walaupun hanya papasan, atau misalnya Nabi ngaji di sini, kalian ngaji di sebelah sono, misalnya, cuman nggak sempet ngobrol tapi pernah bertemu, pernah satu tempat, nah itu dihitung sahabat. Kemudian ajma'ina itu artinya tanpa kecuali. Jadi mazhab kita, orang-orang kita Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah menganggap semua sahabat Nabi itu adalah yang kita hormati, kita doakan seterusnya. Tidak ada sahabat Nabi itu yang kita celah. Berbeda dengan orang lain. Ada Islam lain itu yang sahabat tertentu dihormati, tapi sahabat yang dimaki-maki. Ada, nanti kita belajar lagi ya. Kemudian yang berikutnya wala haula. Kalau diartikan wala haula itu tidak ada daya untuk menghindari maksiat. Apa? Tidak ada daya untuk menghindari maksiat. Wala quwata, dan juga tidak ada kekuatan sama sekali untuk menjalankan ibadah. Sebenarnya kita ini illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalian tidak bisa menghindari maling, atau nggak bisa menghindari mencuri, nggak bisa menghindari kejahatan itu. Nggak bisa kalau tidak ada pertolongan Allah. Nah, itu keyakinan kita seperti itu. Kita bisa sholat, bisa zakat, bisa sekolah, bisa bantu mamanya, bisa ngomong adiknya, dan lain-lain yang baik-baik. Itu sebenarnya kita nggak mampu kalau tanpa pertolongan Allah. Jadi kalian nggak usah terlalu berbangga karena bisa bantuin temennya, atau bisa ngaji di mana, sekolah di mana.
jangan terlalu membanggakan diri karena itu semua atas pertolongan Allah. Kalau nggak bisa. Kalian misalnya cabut kekuatannya misalnya, lemas di kamar letak ada. Bisa ngaji nggak? Nggak bisa. Bisa sekolah nggak? Nggak bisa. Jadi semua hal yang menghindari keburukan atau menjalankan kewajiban itu semua tidak bisa kita lakukan kecuali hanya pertolongan Allah. Itu nanti la haula wala quwwata. Jadi la haula wala quwwata illa billah itu adalah kita sebenarnya tidak punya kuasa untuk menghindari maksiat atau tidak punya kekuatan untuk menjalankan yang baik-baik kecuali atas pertolongan Allah. Kemudian kita lanjutkan faslun. Faslun ay hadza faslun. Arkanul Islami khamsatun. Nah, ini makanya dibilang dasar sekali itu. Ini membahas rukun Islam. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Bagaimana kalau orang Islam sudah syahadat, sudah mengucapkan syahadat, tapi nggak sholat dan nggak lain-lainnya, masih tergolong orang Islam apa bukan? Masih Islam, tapi Islamnya hanya Islam sahadat. Jadi kalau sekolah misalnya baru masuk, baru kelas 1, beda nggak dengan kelas 8, kelas 9? Beda. Jadi dia tetap Islam, tapi Islamnya hanya kelas sahadat. Jadi Islamnya kelas tetap Islam, tapi Islamnya kelas ada. Apa Islam KTP? Nah, kalian bilang KTP. Katanya Islam itu dengar adzan jadi lewat aja, dengar orang ngaji orang ini lewat aja. Dia baru Islamnya baru Islam sahadat. Yang berikutnya rukun yang kedua. Nah, masih ini ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan meyakini bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Jangan sampai kepleset nanti. Jangan sampai kepleset. Nabi Muhammad saking hebatnya nanti sampai punya keyakinan seperti yang lain mirip-mirip Tuhan. Nah, bukan. Ya, Nabi Muhammad itu adalah ya Nabi manusia, tapi manusia yang istimewa, tapi dia tetaplah manusia. Nabi dan Rasul. Keyakinan kita seperti itu. Jadi Nabi itu ya Nabi Rasul, bukan yang lainnya. Yang lainnya kan sampai ini katanya mirip-mirip Tuhan kan? Nah, jangan sampai kepleset. Rukun yang kedua wa iqamus sholati. Nah, menjalankan sholat. Berarti kalau udah menjalankan sholat udah lumayan. Udah dapat syahadat, udah dapat sholat. Berarti kira-kira kalau sekolah ya sudah kelas 2 atau kelas 3 lah. Atau kalau misalnya SD kita udah SMP nih. Jadi kalau syahadat itu misalnya SD, ibaratkan SD, berarti kalau sudah apa ini? Sudah menjalani sholat dengan benar, sudah masuk SMP. Tetap walaupun cuma SD kan dia siswa juga namanya. Orang Islam juga maksudnya. Ya kan? Anak SD siswa juga kan? Ya, siswa. Tapi berbeda dengan siswa SMP. Gitu kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya wa ita zakati. Yang rukun yang ketiga orang Islam, rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat. Itu yang wajib. Kalau arti bebasnya sebenarnya zakat itu adalah berbagi. Kenapa berbagi? Kalau zakat saja itu kalian bisa akalin. Maksud bisa akalin gimana? Kambing itu nisabnya berapa? Harus bayar zakat kambing berapa? Tahun. Tapi kalau yang nakal setahun kurang 5 hari, kambing satunya dipotong atau dijual, ya kan? Jumlahnya jadi nggak 40, jadi nggak bayar zakat. Itu kalau ini hanya berkeyakinan wajib, bisa ngakalin. Jadi zakat memang itu yang wajib. Tapi terjemahan bebasnya adalah membayar zakat itu artinya kita mau berbagi. Jadi bukan Islam yang baik kalau misalnya punya uang temennya keleleran nggak makan, nggak dijajani. Atau misalnya
kalian di kelas itu kan suka haus. Kalian masukinnya 3 botol minum. Temennya udah, aduh haus. Diem baik, minta nggak dikasih, tinggal 3 botol, jangan nanti nggak cukup. Nah, itu bukan Islam yang baik, nggak dapat kelas zakatnya nggak dapat. Jadi intinya zakat itu bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi perintah untuk berbagi. Ya kalau orang baik nggak nunggu sampai 1 nisab, dapat gaji berapa, dapat penghasilan berapa, berbagi. Oke, yang berikutnya, rukun yang berikutnya adalah wasaumu Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau udah puasa, ini kira-kira kalau sekolah kira-kira udah SMA ya. Jadi kalau yang ada itu SMP, kemudian sholat, zakat, naik tingkat, semakin ke atas, semakin kelasnya semakin tinggi. Jadi bukan berarti kalau nggak sholat terus nggak Islam, ya juga, tapi Islamnya kelasnya beda. Mulai ngantuk, nggak apa-apa. Yang berikutnya wahajul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang terakhir rukun Islamnya, yang terakhir adalah menjalankan bagi yang mampu. Mampu apanya nih? Ya mampu biayanya, ya mampu orangnya, duitnya ada, tapi orangnya sakit, nggak bisa pergi. Jadi kawan, bagi. Jadi orangnya gagal, duitnya nggak ada, nggak bisa bayar pesawat, nggak bisa berangkat, mau berenang ke Solo, nggak bisa kan? Nah, kita lanjutkan apa sudah? Sedikit lagi ya. Nah, kita lanjutkan wa arkanul imani sitatun. Nah, sekarang rukun iman. Jadi Islam ada 5, sekarang iman ada 6. Apa itu? Antu'mina billahi. Yang pertama adalah orang yang beriman itu yakin betul bahwa Allah itu ada. Bagaimana kalau ditanya, mana buktinya Allah ada? Apa jawab kalian? Langit dan bumi dan seisinya ini adalah buktinya. Alam bumi dan macam-macam ini udah kadung ada kan? Mungkin nggak ada yang bikin? Apa yang gampang begini lah? Handphone ini ada nggak? Ada kan di sini? Terus bapak bilang, handphone itu aslinya nggak ada yang bikin tahu. Masalah nggak itu? Ya nggak mungkin, ada barangnya pasti ada yang membuat. Nah, keyakinan kita harus benar begitu. Ini alam sudah ada, bumi ada, hujan, tumbuhan, bintang, langit, dan seterusnya ada kan? Ada. Itu siapa yang bikin? Allah. Nah, orang bikinannya aja seluar biasa ini, berarti yang bikin kan lebih luar biasa. Nah, itu di agama kita namanya Allah. Tuhan yang membuat, Tuhan kita Allah. Jadi buktinya, kalau ditanya apa buktinya Tuhan ada? Allah ada itu apa buktinya? Buktinya adalah alam raya ini. Ya kepala suku, ya sarwa, ya kalian semua ini buktinya. Kemudian yang berikutnya, antuk mina bilahi wa mana ikatihi. Kita yakin bahwa ada malaikat Allah. Wa kutubihi, dan juga kita percaya bahwa ada kitab-kitab Allah. Yang wajib ada berapa? Ada 4. Kalau malaikat yang wajib ada berapa yang harus kita ketahui? Ada 10. Yang lainnya bisa jutaan, bisa miliaran, bisa banyak banget. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 10. Kemudian yang berikutnya warusulihi, kita percaya bahwa ada rasul-rasul Allah. Yang wajib ada berapa? 10. Tuh. Rasul yang wajib ada berapa? Ada 25 kata Nabi. Kemudian yang berikutnya wabil yaumil akhiri, kita percaya bahwa nanti kita ini akan runtuh semua, bumi langit ini akan rusak semua oleh dia. Ya, kita yakin betul itu. Kapan itu? Tidak ada yang tahu. Yang penting adalah kita persiapan kita. Yang pasti itu ada. Bukaannya kita nggak penting. Yang penting bekal kita, persiapan kita. Kemudian yang terakhir wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita yakin betul bahwa kebaikan, keburukan itu adalah ketentuan Allah. Nah, kita biar bersyukur juga. Misalnya nih,
Amit-amit coba bayi ya. Misalnya nih kelas kita ada yang nggak naik. Naik ya? Naik kan pasti. Tapi itu akan reda nanti bahwa kalau kita yakin bahwa ini adalah ketentuan Allah. Misalnya punya duit, dikasih mamanya 200.000. Naik angkot, temu copet, kita nggak tahu, hilang, nyampe sekolah, aduh duit 200 hilang, 200. Naik ya? Naik. Tapi kalau kita percaya bahwa itu semua adalah